Halo semuanya, bertemu kembali bersama Bang Aris di channel On Road Indonesia. Kita berada di Cibitung di bawah pilar-pilar dari Tol Jor 2 yang ada di kawasan industri MM 2100 dan masih on progress untuk diselesaikan. Kita rehat sejenak. Terima kasih kami kepada semua sahabat yang terus mendukung channel ini, berkembang lebih baik berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Juga sahabat-sahabat baru yang telah bergabung di channel On Road Indonesia. Kita sampai di pintu tol Cibitung 3 ya. Nanti kita akan melihat lebih detail tentang pilar-pilar dari tol Jor 2 yang ada di sekitar kawasan Cibitung yang menuju ke arah selatan, yaitu ke arah Cimanggis. Seperti kita ketahui untuk tol Cibici ya, Cibitung arah Cilincing itu sudah diresmikan dan sudah dibuka beberapa waktu lalu, meskipun hanya sampai Tarumajaya dengan jarak kurang lebih 27 km. Tarif yang harus dibayar sampai dengan jarak 27 km adalah Rp54.000. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah akses dari kendaraan-kendaraan besar atau kendaraan-kendaraan logistik ya yang berada di kawasan industri masuk ke tol Jor 2 untuk bisa mencapai Pelabuhan Tanjung Priok? Walaupun di Tarumajaya harus keluar kemudian masuk ke Jalan Marunda ya, nanti akan sampai di kawasan Marunda atau ke arah kanan melintas di bawah Jor 1 terus ke Tanjung Priok. Di area ini untuk akses ke Jor 2 yang menuju ke arah utara atau Cilincing atau Tarumajaya itu hanya ada dari jalan tol Jakarta Cikampek ya, baik yang dari arah barat dari arah Jakarta, Bekasi, ataupun yang dari arah timur dari arah Cikampek, dari arah Purwakarta dan seterusnya untuk masuk ke dalam tol Jor 2 menuju ke arah utara. Sedangkan yang dari arah kawasan industri belum ada akses ya sejauh ini untuk bisa langsung masuk ke tol. Pilihannya adalah untuk truk-truk besar seperti di sini, yaitu harus lewat jalan biasa terlebih dahulu, atau ke arah Cikarang, atau ke arah ke arah barat lalu masuk dari tol, misal dari tol Tambun ya. Di sisi kiri ini tampak akses ya sambungan di Simpang Susun Cibitung dari arah timur. Sedangkan di sisi kanan ini adalah terusan dari tol Jor 2 yang dari arah utara menuju ke arah selatan. Tampak di sini lampu-lampu penerangan jalan sudah tersedia. Kemudian juga tadi kita lihat sebagian sudah diaspal ya. Hanya saja di depan sana masih putus. Di sebelah kiri ya akses dari tol Jakarta Cikampek dari sisi timur untuk naik ke arah tol Jor. Jadi ada rem tapi naik ya, nanti akan tersambung dengan tol Jor 2 yang dari arah utara. Tampak di bawah sini ya, di beberapa waktu lalu yang kalau kita lewati kita akan lurus ya, sedangkan sini sekarang dibelokkan. Nantinya akan bisa lurus, namun sekarang dibelokkan seperti ini dengan kondisi jalan yang masih kurang baik lah. Setelah nanti antar pilar tersambung dengan girder-girder ya, juga tersambung dengan akses dari arah timur atau dari arah barat ya. Di sini tentunya jalannya akan jauh lebih baik ya, seperti yang ada di kiri itu sudah mulai dibeton. Nah, kurang lebih setinggi beton tersebut ya, sehingga nanti jalannya itu ada persis di bawah si pilar-pilar ini ya. Memang kalau kita lihat di sini sambungan ya, si kucingnya nggak jadi menyeberang ya. Sambungan dari pilar-pilar baik itu yang portal ya, yang model kaki 2 atau juga kaki 3, malah ada kaki 4. Itu masih belum ya, masih belum tersambung, di mana girder-girdernya baru menghubungkan antar pilar di sisi depan SPBU. Kita juga sudah lihat beberapa waktu lalu bahwasannya di sini sudah ada kren yang bekerja untuk memproses sambungan-sambungan antar pilar menggunakan girder. Ya, girdernya adalah girder beton.
Hanya saja memang progresnya di sini agak lebih lambat dibandingkan dengan sisi utara. Kalau sisi utara itu juga melibatkan pihak ketiga untuk memproses atau mengakselerasi pembangunan, yaitu dari pelabuhan ya. Di bagian sini tadinya ini belum ada ya, sekarang sudah tersambung, dan juga akses dari tol Jakarta Cikampek yang sisi timur ya, itu lewat di yang sisi kiri sini. Di bagian atas ya, kita lihat ini kan ada jalan yang misah lewat sisi kiri. Juga mungkin yang dari barat ya, itu lewat sisi kiri untuk bisa masuk ke tol JOR 2 yang menuju ke arah selatan. Pintu tol yang ada di sekitar sini adalah Setu Utara. Nanti pintu tol Setu Utara itu akan tersambung dengan si Jalan Sumbawa di ujung ya. Nah, ini adalah akses ke tol JOR yang JOR 2 yang memang saat ini hanya bisa diakses dari arah barat. Ini contoh kita dari arah Bekasi menuju ke arah JOR 2 menuju ke arah utara. Yang paling optimal memang kawasan industri dapat mengakses tol ini sehingga arus kendaraan besar ya yang membawa logistik bisa cepat sampai di pelabuhan. Nah, harusnya yang dari arah kawasan industri ada di bagian tengah situ ya. Sedangkan yang di sisi kanan kita ini yang dari arah timur ya. Dari arah Jakarta Cikampek yang sisi timur, baik itu Cikarang atau dari Purwakarta, akan ketemu dengan jalan yang kita ini, lalu bergabung dengan yang dari arah kawasan industri atau dari arah selatan. Selatan yaitu Setu Utara ya. Akses tol ini ya kurang lebih ada 3 lajur ya, dengan satu bahu jalan di sebelah kiri yang cukup memadai. Sudah diaspal, sudah cukup bagus, hanya saja butuh akses yang lebih baik dari kendaraan-kendaraan besar seperti ini, kontainer ya, ataupun kendaraan truk-truk lainnya yang membawa barang-barang atau logistik atau apapun ya yang akan menghubungkan ke arah pelabuhan, karena pelabuhan sendiri merupakan area untuk keluar masuk barang ya. Sebenarnya area kawasan industri juga dikenal sebagai pelabuhan, tapi pelabuhan kering atau dry port. Sedangkan pelabuhan yang sebenarnya yang di pinggir laut ya itu adalah pelabuhan ya port ya. Saya nggak tahu apakah wet port atau pelabuhan laut lah ya. Ini adalah akses sampai ke Gabus ya. Tadinya namanya ini adalah Tambelang, hanya saja ada kesepakatan akhir di mana nama dari pintu tol ini menjadi Gabus, karena memang ini daerahnya sekitar Gabus dan banyak rumah penduduk nanti di depan sana. Ya, sampai ke arah Gabus ini kurang lebih 10-an kilometer ya. Dan ini sangat membantu masyarakat yang ada di sekitar Gabus untuk bisa mobilitas menuju ke arah Cibitung, kawasan industri, ataupun masuk ke arah tol Cikampek. Oke, kita teruskan ya di kawasan industri di sini. Ya, tampak di sini truk-truk besar ya, kendaraan-kendaraan yang membawa mungkin barang-barang dan lainnya yang ada di sini, yang ada di kawasan industri. Saat ini benar belum punya akses untuk masuk ke tol langsung dari arah kawasan MM 2100. Kita harapkan dengan adanya nanti pintu tol Setu Utara mempermudah kendaraan ini langsung masuk ke arah JOR 2, apakah ingin ke arah selatan atau ke arah utara. Hanya saja ke arah selatan itu belum selesai ya. Kemungkinan di tahun depan ya, sedangkan ke arah utara yang akan tersambung dengan Simpang Susun Cilincing atau JOR 1 mungkin akan selesai di akhir tahun ini. Kita berharap seperti itu sehingga tidak lagi keluar di Jalan Marunda ya, yang saat ini juga ada bagian-bagian dari jalan tersebut yang tidak rata, pecah dan ada yang rusak. Di kawasan industri MM 2100 ini memang cukup lebar dan cukup luas ya, dan mobilitas kendaraan-kendaraan besar seperti ini cukup banyak sehari-hari, tidak menggunakan lampu merah atau traffic light, tapi menggunakan
semacam garis, ada yang garis kejut ya, ada yang model gajlukan seperti ini ya, dibuat gundukan seperti itu, atau orang-orang mengenalnya dengan polisi tidur. Nah, sehingga kendaraan menjadi lebih lambat dan dapat memberikan ruang ya bagi kendaraan yang sudah duluan masuk ya, kita cut overtake si truknya duluan masuk untuk bisa lewat. Inilah kendaraan-kendaraan yang akan menuju ke arah pelabuhan ya, menuju ke arah selatan ya, nantinya para pengguna dari si tol Jor 2 dari kawasan industri ya. Beruntung memang si kawasan MM 2100 ini persis nantinya berada di pintu tol Jor 2 Setu Utara. Nah, yang dari arah Cikarang mungkin akan masuk tol terlebih dahulu, tol Jakarta Cikampek, atau tidak ada ya penghubung, ada ya jalan penghubung dari Cikarang. Sudah ada, cuman ya agak sedikit berputar-putar, tapi paling tidak bisa sampai ke daerah sini, lalu bisa masuk ke tol Jor 2. Kita akan terus ke sisi belakang untuk melihat Setu Utara ya, sementara jalan tolnya ada di sisi kanan kita yang itu ya, dan sampai ke Setu Utara terakhir yang kita lihat di video kita sebelumnya di bulan April itu masih terputus. Bagaimanakah kelanjutannya? Ikuti di video berikutnya, stay tune. Semoga Indonesia makin maju.